Hujan baru saja berhenti sore itu. Udara masih basah, meninggalkan aroma tanah yang lembut menembus dari jendela yang terbuka setengah. Jam dinding di ruang tamu menunjuk pukul 5 sore, sementara di depan televisi yang menyala tanpa suara, duduklah seorang pria tua bernama Halim, 60 tahun usianya. Tubuhnya masih tegap, tapi langkah-langkah hidup telah menorehkan garis-garis waktu di wajahnya. Rambutnya memutih, matanya dalam, dan dari cara ia menatap layar kosong, tampak jelas bahwa pikirannya sedang berkelana jauh, bukan pada acara yang terpampang di televisi, melainkan pada masa lalu yang tak mau benar-benar pergi. Sejak kepergian istrinya 3 tahun lalu karena stroke, rumah itu kehilangan denyutnya. Sunyi menggantung di setiap sudut, dan hanya suara detik jam yang setia menemani hari-harinya. Anak semata wayangnya, Andi, kini telah menikah dengan Rina, seorang perempuan muda yang lembut, tenang, dan penuh hormat. Mereka tinggal bersama Halim di rumah besar warisan keluarga. Rumah yang dulu terasa hangat oleh tawa dan percakapan, kini lebih sering dipenuhi diam, terutama ketika Andi harus bekerja jauh dari kota, pulang hanya sekali seminggu, atau kadang 2 minggu sekali. Dalam kesunyian itulah, Halim mulai menyadari sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Sebuah rasa yang tak seharusnya ada. Rina bukan tipe perempuan yang banyak bicara. Tapi ada sesuatu dalam dirinya. Cara ia tersenyum, caranya menyeduhkan teh tiap pagi sambil berkata lembut. "Pagi, Pak. Sudah mandi?" Yang menimbulkan kegelisahan halus di dada Halim. Ia tak pernah bermaksud memperhatikan menantunya lebih dari semestinya. Namun entah kenapa, setiap kali mendengar suaranya, setiap kali melihat sosok itu lewat membawa aroma sabun lembut dan kehangatan rumah, hatinya bergetar dengan rasa yang ia sendiri tak mampu jelaskan. Rina memperlakukannya dengan hormat, penuh kasih, tapi wajar. Tak ada sikap berlebihan, tak ada tanda-tanda salah. Namun bagi hati yang lama kehilangan sentuhan dan perhatian, sekecil apapun bentuk kepedulian bisa menjadi bara kecil yang tumbuh menjadi api diam. Malam itu, Halim duduk di meja makan pura-pura membaca koran. Rina tengah mencuci piring di dapur, sementara suara air yang mengalir dari keran terdengar menenangkan. Ia tidak benar-benar membaca. Ia hanya ingin tetap berada di dekat sumber suara itu. Suara kehidupan yang membuat rumah tua itu terasa sedikit lebih hidup. Halim tahu betul perasaannya salah. Ia sadar betul siapa dirinya, dan siapa Rina. Namun kesepian kadang lebih kuat dari logika. Ia tidak mencintai Rina sebagaimana seorang pria mencintai perempuan, tapi lebih seperti seseorang yang mencari pantulan dari masa lalu, bayangan dari sosok yang telah pergi selamanya. Malam berikutnya, lampu dapur mendadak padam. "Pak Halim, lampunya mati. Bisa lihat saklarnya?" Suara Rina terdengar dari dalam. Halim mengambil senter, masuk ke dapur, dan menyalakan cahaya kecil yang menyorot wajah menantunya. Dalam cahaya redup itu, ia melihat wajah lembut dengan mata yang jernih namun tampak sedikit gugup karena gelap. "Sini, biar saya lihat," katanya pendik. Tak lama, lampu kembali menyala. Rina tersenyum. "Makasih, Pak." Halim mengangguk pilan, hendak pergi, tapi langkahnya terhenti ketika Rina berkata lambat. "Bapak kedinginan ya?" Wajahnya pucat. "Enggak, biasa aja." Ia menjawab cepat, tapi hatinya bergetar. "Rosa bersela datang seperti ombak." Rina hanya perhatian, tak lebih. Tapi perhatian kecil itu membuatnya merasa hidup kembali, dan sekaligus terluka oleh kenyataan bahwa hidup yang kembali itu datang dari arah yang salah. Beberapa hari kemudian, Halim pergi ke makam istrinya. Hujan kesel turun, membasahi tanah di sekitar pusara. Ia duduk cukup lama, berbicara pelan seperti sedang bercakap dengan seseorang yang masih di sana. "Maaf, Bu." Suaranya parau. "Aku nggak tahu kenapa begini. Aku cuma kangen. Rumah terlalu sepi. Dan dia kadang kayak bayanganmu. Tapi aku janji, aku nggak akan macam-macam. Aku cuma butuh waktu buat menenangkan isi kepalaku." Air matanya menetes perlahan, menyatu dengan air hujan. Tapi pulang dari makam itu, perasaannya tak juga reda. Malam-malam berikutnya ia mulai sering bermimpi. Dalam mimpinya,
Rina datang membawakan kopi, duduk di hadapannya, dan mereka hanya saling menatap dalam diam. Setiap kali terbangun, jantungnya berdegup cepat, dan rasa bersalah menempel lebih kuat dari sebelumnya. Rina mulai merasakan perubahan. Ia menangkap sorot mata ayah mertuanya yang kini lebih sering kosong tapi penuh makna. Kadang Halim menanyakan hal-hal remeh seperti, "Kamu suka warna apa, Rin?" Atau, "Kalau lagi kosong, sukanya ngapain?" Pertanyaan kecil, tapi terasa janggal. Rina menjawab sopan, berusaha tak menafsirkan lebih jauh. Namun batinnya mulai cemas. Sampai pada malam ketika listrik kembali padam dan mereka berdua duduk di ruang tamu diterangi cahaya lilin. "Dingin ya malam ini," ucap Rina sambil memeluk lutut. "Iya," jawab Halim pendek. Lalu hening panjang turun di antara mereka. "Kamu mirip almarhum ibumu nggak, Rin?" tanya Halim tiba-tiba. Rina menoleh. "Banyak yang bilang lebih mirip ayah." Halim mengangguk pelan. "Kamu juga mirip almarhum istriku. Mungkin itu sebabnya rumah ini gak terlalu sepi kalau kamu ada." Rina diam. Ucapan itu terasa janggal, tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya wajar. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menutup pintu kamarnya lebih rapat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena nalurinya berkata bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh di rumah itu. Sesuatu yang tidak seharusnya. Pagi datang dengan lembut. Genangan air hujan semalam masih membekas di halaman. Rina menyapu halaman depan dengan duster bermotif bunga. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya sederhana tapi teduh. Dari dalam rumah, Halim memperhatikannya lewat jendela. Ada sesuatu di dadanya yang tak bisa ia tolak. Rasa hangat yang tak lagi bisa disangkal, tapi juga tak bisa dibiarkan. Rina kini lebih hati-hati, menjaga jarak tanpa benar-benar terlihat menjauh. Ia masih menyeduhkan teh, masih menyapa, tapi nadanya kaku. Dan Halim menyadari perubahan itu. Ia tahu batas harus dijaga, tapi rasa bersalah membuatnya justru semakin ingin menunjukkan kepedulian. "Rin," panggilnya pelan. "Iya, Pak." "Kamu nyaman tinggal di sini?" Rina terdiam sejenak lalu tersenyum sopan. "Nyaman kok, Pak. Kalau ada yang bikin kamu gak enak, bilang ya." "Baik, Pak." Namun dalam percakapan sesederhana itu, keduanya tahu, ada jarak yang tumbuh, sekaligus ikatan yang diam-diam menguat. Beberapa hari kemudian, Halim mengajak Rina berjalan pagi ke taman. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya setuju karena tak ingin menyinggung. Mereka duduk di bangku menghadap danau kecil, ditemani kopi dalam termos. Suasana pagi itu tenang. "Dulu almarhum ibu suka duduk di sini," kata Halim, menatap permukaan air. "Waktu masih pacaran?" tanya Rina lembut. "Ayah," katanya, "dari sini dia bisa lihat langit tanpa batas." Rina terdiam, lalu berkata pelan. "Saya gak pernah pacaran, Pak. Langsung dijodohin sama Andi." Halim menatapnya. "Dan kamu nerima begitu saja?" Rina tersenyum pahit. "Saya pikir, menikah dengan orang baik lebih penting daripada cinta." Suani. Hanya suara burung yang bersahutan. "Dan sekarang?" tanya Halim perlahan. Rina menarik napas panjang. "Sekarang, saya kadang bertanya apakah cinta itu bisa tumbuh setelah menikah, atau memang harus ada sejak awal." Pertanyaan itu menggema di dada Halim. Ia tahu seharusnya tak menatapnya seperti itu, tapi sulit menghindar. Di mata Rina, ia melihat bayangan masa mudanya yang hilang. Dan di matanya sendiri, Rina melihat sosok tua yang diam-diam menyimpan luka dalam. Hari-hari berlalu. Mereka mulai menjaga jarak lebih tegas. Tapi takdir kadang bermain-main dengan yang berusaha kuat. Suatu malam Rina demam tinggi. Halim merawatnya semalaman, mengganti kompres, menyuapi bubur, duduk di kursi dekat ranjang tanpa tidur. Saat Rina sadar, ia melihat Halim tertidur sambil bersandar di sisi ranjang. Ada kehangatan yang tak bisa ia tolak, hangat yang membuat air matanya hampir jatuh. "Pak, maaf ya, merepotkan." "Enggak, kamu itu keluarga," jawab Halim lembut. "Tapi Bapak gak perlu begadang."
Bapak gak bisa tidur kalau kamu sakit. Kalimat itu mengguncang keduanya. Tidak ada yang bermaksud apa-apa. Tapi keduanya tahu, garis halus itu hampir terlewati. Pak, suara Rina pelan. Kalau perasaan datang tanpa kita mau, kita harus gimana? Halim terdiam lama, menatap wajahnya dengan sorot mata yang letih. Kita harus cukup kuat buat diam, jawabnya akhirnya. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Takeda sentuhan, Takeda kata cinta. Tapi ada getaran di setiap tatapan. Ada rindu di setiap diam. Suatu sore hujan deras turun lagi. Halim dan Rina duduk di ruang tamu, membuka album lama. Di antara foto-foto keluarga, kenangan, dan cahaya lampu redup, Halim akhirnya bicara lirih. Aku tahu ini salah. Tapi setiap kamu ada di sini, aku merasa hidupku berarti lagi. Rina menunduk. Air matanya menetes. Aku juga takut, Pak. Takut perasaan ini merusak semuanya. Halim menggenggam tangannya perlahan. Kalau kita terus diam, rasa ini bisa menghancurkan. Tapi kalau kita lawan, aku takut kehilangan kamu selamanya. Rina menatapnya dengan mata basah. Bapak cuma manusia, ya? Ayah. Tapi manusia yang ingin tetap benar. Jawab Halim dengan suara nyaris bergetar. Mereka akhirnya saling melepaskan genggaman itu. Hujan di luar turun makin deras. Seakan mencuci segala yang tak seharusnya tumbuh. Malam itu, keduanya tidur dengan hati yang sama-sama berat. Mereka tahu, cinta itu tidak salah karena hadir, tapi akan jadi dosa bila diteruskan. Dan di pelukan waktu, dua jiwa itu akhirnya memilih diam, menyimpan jejak cinta yang tak sempat menjadi apa-apa, kecuali sebuah kenangan yang akan selalu hidup dalam senyap.